Lagi dan lagi, Indonesia mengguncang dunia. Prabowo stop ekspor gas, siapa yang ketakutan? Apakah dunia benar-benar siap menghadapi Indonesia yang berdaulat atas sumber dayanya sendiri? Atau justru mereka ketakutan karena skema lama mereka tak lagi bisa berjalan? Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, mengambil langkah tegas, menghentikan ekspor gas bumi. Bukan sekadar keputusan ekonomi, ini adalah pernyataan kedaulatan. Indonesia selama ini dieksploitasi dengan harga murah, sementara negara-negara pengimpor menikmati keuntungan berlipat. Sekarang saatnya membalik keadaan. Singapura dan Malaysia kecil tapi ribut. Lihatlah Singapura, negara kecil yang ekonominya bergantung pada pasokan energi dari luar. Selama bertahun-tahun mereka menikmati gas Indonesia dengan harga murah, lalu mengolahnya dan menjual kembali dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Dan kini ketika keran ekspor ditutup, tiba-tiba ada kepanikan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah benar-benar mandiri. Malaysia tidak jauh berbeda. Negeri jiran juga memiliki sumber gas sendiri, tetapi tetap mengandalkan impor dari Indonesia. Kenapa? Karena lebih murah, lebih mudah, dan tentu saja lebih menguntungkan. Kini dengan kebijakan baru ini, Malaysia mulai gelisah. Mungkin mereka lupa bahwa negara dengan cadangan energi besar seperti Indonesia juga berhak menentukan nasibnya sendiri. Amerika Serikat, sang polisi dunia yang selalu merasa dirugikan. Tentu saja kalau ada yang paling merasa tersinggung, itu adalah Amerika Serikat. Negara yang selama ini merasa memiliki kendali atas pasar energi global, tiba-tiba melihat Indonesia berani melawan arus. AS telah lama menggunakan energi sebagai alat geopolitik, mengatur pasokan, harga, bahkan konflik demi mengamankan kepentingannya. Donald Trump dengan kebijakan energi agresifnya percaya bahwa minyak dan gas harus tetap dalam kendali segelintir elit global. Indonesia? Mereka pikir hanya pemain kecil. Tetapi sekarang ketika Indonesia berani mengambil langkah besar, ASEAN dan sekutunya mulai merasa gelisah. Ironis bukan? Negara yang selalu menggembar-gemborkan kebebasan pasar justru ketakutan ketika negara lain benar-benar menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyatnya sendiri. Indonesia dari sapi perah menjadi pemain utama. Selama puluhan tahun, Indonesia dieksploitasi dengan cara yang halus. Diberi janji investasi, kemitraan ekonomi, dan stabilitas harga. Tapi di balik itu, negara-negara besar menekan Indonesia agar tetap menjadi pemasok bahan mentah tanpa nilai tambah. Sekarang, dengan kebijakan ini, Indonesia mengirim pesan jelas. Tidak ada lagi ekspor murah. Tidak ada lagi permainan kotor di mana kita hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara keuntungan besar dinikmati pihak lain. Apa selanjutnya? Keputusan ini tidak hanya soal gas. Ini adalah langkah awal menuju kemandirian energi. Indonesia punya cadangan gas, batu bara, panas bumi, bahkan energi terbarukan yang bisa dikelola sendiri. Kenapa harus terus mengirim bahan mentah ke luar negeri dan kemudian membelinya kembali dengan harga lebih mahal? Apakah ini akan membuat beberapa negara marah? Sudah pasti. Tetapi apakah ini keputusan yang benar? Tanpa ragu ya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia siap menghadapi tantangan global, tetapi apakah dunia siap menghadapi Indonesia yang benar-benar berdaulat? Dengan menutup ekspor gas, Indonesia akhirnya memprioritaskan industri dalam negeri. Tidak ada lagi ekspor murah, tidak ada lagi subsidi tak langsung untuk negara-negara lain. Prabowo Subianto tidak hanya berbicara tentang kemandirian energi, tetapi juga tentang keadilan ekonomi. Kira sudah terlalu lama Indonesia membiarkan sumber dayanya dieksploitasi dengan harga murah. Sekarang, kita tidak hanya mengamankan pasokan energi untuk rakyat sendiri, tetapi juga memastikan bahwa jika ada negara lain yang ingin menikmati sumber daya kita, mereka harus membayar harga yang seharusnya. Indonesia bangkit, dunia harus siap. Dengan kebijakan ini, Indonesia mengirimkan pesan yang jelas. Era eksploitasi sudah berakhir. Dunia harus bersiap menghadapi Indonesia yang benar-benar berdaulat. Indonesia yang tidak takut menentang status quo. Dan Indonesia yang siap menjadi kekuatan baru di peta energi global. Mereka boleh mengeluh, boleh marah, boleh mencoba menekan. Tetapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur. Kita bukan lagi bangsa yang tunduk dan menunggu. Kita adalah bangsa yang menentukan sendiri nasibnya.
Apakah bangsa ini akan terus tunduk pada skema kolonial gaya baru? Apakah kita akan membiarkan sumber daya kita dikendalikan oleh kepentingan asing, sementara rakyat sendiri menanggung akibatnya? Tidak. Inilah saatnya Indonesia bangkit, berdiri tegak, dan menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang berdaulat. Dunia terkejut ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dengan tegas menghentikan ekspor gas. Keputusan ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah perlawanan terhadap sistem yang telah menguntungkan negara-negara asing selama bertahun-tahun. Mereka panik. Singapura, Malaysia, bahkan Amerika Serikat mulai menunjukkan kegelisahan. Kenapa? Karena mereka tahu jika Indonesia benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri, maka hegemoni mereka akan goyah. Namun, apakah ini pertama kalinya Indonesia menghadapi tekanan asing? Apakah ini kali pertama bangsa ini ditantang oleh kekuatan besar dunia? Tidak. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia selalu mampu bertahan, bahkan melawan segala bentuk penindasan, dari kolonialisme Belanda hingga intervensi ekonomi global. Kita tidak boleh naif. Ketika Indonesia mulai menunjukkan kemandirian, pihak-pihak yang selama ini diuntungkan akan berusaha menggoyahkan ketegasan kita. Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa ini selalu menjadi sasaran eksploitasi. Dulu penjajahan datang dalam bentuk kapal perang dan senjata. Kini penjajahan datang dalam bentuk kebijakan ekonomi, ketergantungan impor, dan tekanan diplomatik. Negara-negara yang selama ini bergantung pada sumber daya kita, tiba-tiba merasa berhak mendikte keputusan kita. Singapura yang selama ini menikmati gas murah dari Indonesia, kini harus menghadapi kenyataan bahwa pasokan mereka tak lagi bisa diperoleh dengan mudah. Malaysia yang selama ini memandang sebelah mata Indonesia, kini ketakutan akan dampak kebijakan kita terhadap industrinya. Bahkan Amerika Serikat yang selalu bicara tentang kebebasan ekonomi, tiba-tiba merasa terganggu ketika Indonesia menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyatnya sendiri. Tapi mari kita bertanya, apakah kita akan menyerah hanya karena tekanan asing? Apakah kita akan membiarkan negara lain menentukan masa depan kita? Tidak. Sejarah membuktikan bangsa ini tidak akan pernah tunduk. Sejarah mengajarkan bahwa bangsa ini tidak pernah takut untuk melawan. Kita telah membuktikannya berkali-kali. Dari perlawanan Pangeran Diponegoro, perang gerilya melawan Belanda, hingga perjuangan mempertahankan kedaulatan dari berbagai ancaman modern. Dan kini pertempuran baru sedang berlangsung. Bukan lagi di medan perang dengan senjata, tetapi dalam strategi energi, diplomasi ekonomi, dan ketahanan nasional. Kebijakan Prabowo dalam menghentikan ekspor gas bukanlah keputusan gegabah, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat bangsa ini. Kenapa kita harus menjual murah sumber daya kita kepada mereka yang justru menghalangi kemajuan kita? Indonesia punya potensi luar biasa. Cadangan gas kita mencapai 54,83 triliun TSCF, salah satu yang terbesar di dunia. Selama ini kita mengekspor bahan mentah dengan harga murah, lalu membelinya kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga berlipat. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putuskan. Dan kita tahu mereka yang merasa kehilangan keuntungan dari kebijakan ini akan mencoba segala cara untuk melemahkan kita. Mereka bisa memainkan pasar, menyebarkan propaganda, atau bahkan menekan kita melalui jalur diplomatik. Tapi sekali lagi, apakah kita akan tunduk? Tidak, karena kita bukan bangsa yang bisa diatur seenaknya. Kesimpulan, Indonesia bangsa pejuang yang tak terkalahkan. Dunia boleh mengeluh. Negara-negara yang selama ini hidup dari kekayaan Indonesia boleh merasa dirugikan. Tetapi kita tidak berjuang untuk mereka. Kita berjuang untuk anak-anak bangsa ini, untuk masa depan yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih berdaulat. Jika Bung Karno bisa membawa bangsa ini menuju kemerdekaan dengan bambu runcing, apakah kita akan menyerah hanya karena ancaman ekonomi? Jika para pahlawan kita rela mengorbankan nyawa demi kedaulatan, apakah kita akan takut menghadapi tekanan diplomatik? Tidak ada alasan untuk ragu. Indonesia telah membuktikan ketahanannya berkali-kali, dan kali ini kita akan kembali membuktikannya. Bangkitlah Indonesia. Dunia boleh mencoba menghalangi, tapi kita
tidak akan berhenti. Kita bukan bangsa yang mudah ditaklukkan. Kita adalah bangsa pejuang. Dunia bisa marah, tapi Indonesia tak akan mundur. Biarkan dunia panik. Biarkan negara-negara yang selama ini menikmati kekayaan Indonesia merasakan konsekuensi dari ketegasan kita. Selama puluhan tahun, mereka berpesta di atas sumber daya kita, sementara kita hanya mendapatkan remah-remah. Kini, ketika Indonesia mulai berdiri tegak dan menolak untuk terus dieksploitasi, mereka mulai resah. Inilah wajah nyata dari tatanan dunia yang kita hadapi. Ketika sebuah negara berkembang tunduk dan patuh, mereka dipuji sebagai mitra yang baik. Tapi ketika negara itu mulai bangkit,